bahwa siapapun kita, baik orang tua laki-laki, baik kita yang perempuan ini, tentunya menginginkan anak kita berbakti juga kepada kita. Saya yakin dan percaya, semua kita berdoa, semua kita berharap agar anak-anak kita berbakti kepada kita. Ingat, kalau kita tidak berbakti kepada orang tua kita dengan sepenuh hati, jangan harapkan anakmu berbakti kepadamu sampai kapanpun. Karena Nabi mengatakan, birru aba'akum tabirrukum abana'ukum. Berbaktilah, berbuat baiklah kepada orang tuamu, supaya anak-anakmu pun berbuat baik kepadamu. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, bahwa berbakti kepada orang tua itu lebih afdol daripada ibadah haji, ibadah umrah, dan berjihad di jalan Allah. Haji yang bagaimana? Haji sunat. Haji yang sunat. Haji sunat itu bagaimana? Yang hukumnya sunat, yang sudah melakukan haji wajibnya yang pertama, yang kedua kan sunat hukumnya ya, yang ketiga hukumnya sunat, dan selanjutnya yang wajib itu kan cuma sekali seumur hidup ya, cuma sekali seumur hidup. Yang kedua adalah sunat, kecuali haji kita yang pertama dulu jelas tidak sah. Jelas umpamanya bagi kita, setelah habis pelaksanaan ibadah haji yang pertama, ternyata haji kita tidak sah karena kita tidak melaksanakan rukunnya atau ada syaratnya yang kurang. Jadi sehingga kita dapat putuskan, oh tidak sah, maka yang kali kedua pun tetap menjadi wajib karena yang pertama belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azata an basyairina gisawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubassiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, jamaah pengajian yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kita semua diridhoi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tentunya kita tidak bosan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang sampai pada saat ini sudah merupakan tahun yang baru, tahun 1446 Hijriah. Kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan serta kemauan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Tentunya orang yang selalu berada di tempat yang mulia tentunya akan menjadi mulia. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, malam ini kita kembali bertemu setelah lebih kurang sebulan yang lalu. Pada bulan yang lalu saya datang ke sini untuk mengikuti pengajian. Kalau tidak salah itu tanggal 3 Juni. Sekarang sudah tanggal 9 Juli.
Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Muttahidin dan jamaah sekalian yang telah mengadakan pengajian ini, yang telah mengadakan pertemuan ini, karena tidak ada tempat yang lebih mulia dan tidak ada majelis yang lebih mulia selain daripada masjid dan majelis mencari ilmu ataupun berzikir kepada Allah. Sebagus apapun rumah kita, semewah apapun gedung yang kita miliki, tidak lebih mulia daripada masjid. Begitu juga majelis. Tidak ada majelis yang lebih mulia kecuali majelis ilmu. Mudah-mudahan karena majelis ini berada di tempat yang mulia, sekali lagi mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, malam ini kita ingin membahas sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Birru aba'akum tabirrukum abana'ukum wa'ibbu an nisa'in nas ta'ibbu nisa'ukum. Secara zahir atau secara ringkas, isi hadis ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin kita bertanya, kita ini kan sudah orang tua. Iya, tapi bagaimanapun kita tua seperti saya ini, lahirnya kan dari kedua orang tua juga. Mungkin kita bertanya-tanya dalam hati, ya, orang tua saya mungkin sudah duluan dipanggil Allah atau sudah duluan pulang ke hadirat Allah. Agama tidak membatasi bahwa berbakti kepada orang tua itu bukan hanya waktu orang tua hidup, bukan hanya waktu orang tua kita masih bersama kita, tapi kita diperintahkan berbakti kepada orang tua itu selama hayat kita, walaupun mereka sudah tidak ada. Tentu caranya saja yang berbeda, ya, caranya saja yang berbeda. Mungkin kalau kita waktu hidup mereka, salah satu cinta tanda berbakti kita kepada mereka, mungkin kita sering mengunjunginya, menziarahinya, berkunjung ke tempatnya. Kalau mereka sudah pergi, udah duluan, ya mungkin bisa kita ganti dengan sering mendoakannya. Syukur-syukur kalau kita bisa menziarahi kuburannya. Banyak orang zaman sekarang nggak tahu dia di mana kuburan bapaknya. Cuma walaupun kuburan bapaknya dia tidak ingat di mana, padahal dia ikut menguburkannya itu. Di Al-Karomah lah mungkin, tapi dia tidak tahu lagi yang mana kuburan bapaknya. Tapi kalau ditanya sertifikat tanah ayahnya, tahu dia itu. Nah, surat-surat tanah ayahnya dia tahu, tidak pernah lupa itu, walaupun berpuluh tahun. Apa sudah digadaikan atau dipinjamkan atau diapakan, tidak tahu. Tapi yang jelas dia itu tidak lupa. Tapi ditanya, di mana kuburan bapakmu? Tidak ingat lagi. Karena biasanya tanah wakaf kita banyak pepohonan. Paling dia bilang dulu kuburan bapak saya itu, kalau tidak salah di dekat pohon jengkol yang ikolah, dekat pohon jengkol. Tiba-tiba datang ziarah, pohon jengkol tidak ada lagi di tempat itu.
Udah hilang. Akhirnya dia kehilangan arah, tidak tahu lagi di mana. Apa yang ingin kita ambil dari pengajian ini, dari hadis ini, bahwa siapapun kita, baik orang tua laki-laki, baik kita yang perempuan ini, tentunya menginginkan anak kita berbakti juga kepada kita. Saya yakin dan percaya, semua kita berdoa, semua kita berharap agar anak-anak kita berbakti kepada kita. Ingat, kalau kita tidak berbakti kepada orang tua kita dengan sepenuh hati, jangan harapkan anakmu berbakti kepadamu sampai kapanpun. Karena Nabi mengatakan, birru aba'akum tabirrukum abana'ukum. Berbaktilah, berbuat baiklah kepada orang tuamu, supaya anak-anakmu pun berbuat baik kepadamu. Datuk yang disayang oleh cucu, itu pasti datuk yang sayang kepada cucu. Kalau seorang datuk tidak menyayangi cucu, pasti cucunya itu pun tidak ingat datuknya setelah datuknya tua. Tidak diingatnya itu. Ada datang atau tidak datang datuknya, bertemu atau tidak, bagi dia sama saja. Karena datuknya tidak pernah menyayangi dia. Makanya kadang-kadang kita lihat di berita, atau mungkin diberitakan orang, diceritakan orang, ada orang yang berani berbuat kepada sesuatu kepada anaknya, kepada orang tuanya. Itu mungkin karena orang tua itu dulu begitu juga sikapnya kepada orang tuanya. Umpamanya seorang ibu disakiti oleh anaknya, itu adalah balasan karena ibu itu dulu pernah menyakiti maknya. Karena wa ma jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Apabila dia baik kepada orang tuanya, maka anak-anaknya pun akan baik kepadanya. Tak usah disuruh, tidak usah pun disuruh, anaknya itu akan berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Balasan orang tuanya berbakti dulu kepada orang tua yang di atasnya. Oleh karena itu, mari kita ambil hikmah dari pengajian yang dikit ini. Birru aba'akum tabirrukum abana'ukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, supaya keturunanmu pun berbakti pula kepadamu. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, supaya anak-anakmu pun berbuat baik pula kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'ifu an nisa'in nas tangifu nisa'ukum. Pelihara perempuan yang lain, supaya perempuanmu dipelihara orang lain. Apa maksudnya? Mohon maaf, belakangan ini kan sering kita dengar penyakit. Ada penyakit zaman sekarang, Pak Latif. Ya, ada penyakit. Zaman dulu pun ada itu, cuma karena belum ada YouTube, belum ada dada viral. Kalau kita nakal dengan bini orang, maka orang pun akan nakal kepada bini kita. Atau kalau kita nakal kepada istri orang, kepada perempuan orang, maka orang lain pun akan nakal kepada anak-anak perempuan kita. Maka jika ingin istri kita tidak khianat, maka jangan buat pula istri orang khianat. Jika tidak ingin anakmu dikhianati orang, maka janganlah engkau mengkhianati anak orang. Itu yang menjaganya. Karena bagaimanapun kama tudinu tudanu. Apa yang kita lakukan, itulah yang datang kepada kita. Mohon maaf, kama tudinu tudanu. Bagaimana sikap kita,
itulah sikap orang kepada kita. Kalau kita menghormati tetangga kita atau menyayangi tetangga kita, menjaga tetangga kita, dimanapun kita berada, orang akan menjaga, tetangga kita akan menjaga kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita akan pergi, walaupun tetangga kita itu baru kenal. Kenapa? Balasan karena kita dulu waktu tinggal di satu tempat sayang dengan tetangga, maka waktu kita pindah ke tempat lain, orang lain ditakdirkan Allah, digerakkan Allah hatinya untuk menyayangi kita. Oleh karena itu, mari kita jaga siapapun perempuan, baik istri kita, istri tetangga kita, istri siapapun, atau anak gadis kita, anak gadis orang lain, anak gadis tetangga kita, apapun, siapapun perempuannya, kalau itu kita pelihara, kita jaga seperti menjaga diri kita sendiri, maka orang lain pun akan menjaga kita, keluarga kita. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Kembali kepada masalah orang tua tadi. Wa warada, dan telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabirral walidain afdalu minal haji wal umrah wal jihadi fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya bahwa berbakti kepada orang tua itu lebih afdal daripada ibadah haji, ibadah umrah, dan berjihad di jalan Allah. Haji yang bagaimana? Haji sunat. Haji yang sunat. Haji sunat itu bagaimana? Yang hukumnya sunat, yang sudah melakukan haji wajibnya yang pertama, yang kedua kan sunat hukumnya ya, yang ketiga hukumnya sunat, dan selanjutnya yang wajib itu kan cuma sekali seumur hidup ya, cuma sekali seumur hidup. Yang kedua adalah sunat, kecuali haji kita yang pertama dulu jelas tidak sah. Jelas umpamanya bagi kita setelah habis pelaksanaan ibadah haji yang pertama, ternyata haji kita tidak sah karena kita tidak melaksanakan rukunnya atau ada syaratnya yang kurang. Jadi sehingga kita dapat putuskan, oh tidak sah, maka yang kali kedua pun tetap menjadi wajib karena yang pertama belum. Sama dengan berwudu, membasuh muka yang wajib itu kan sekali membasuh muka kalau berwudu. Iza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, kalau kamu ingin solat maka basuhlah muka kamu. Wudu maksudnya. Waktu membasuh muka, kalau sudah rata semua, udah kena semua yang namanya muka, maka basuhan yang kedua hukumnya sunnah, yang ketiga sunat. Tapi kalau basuhan pertama tadi belum sempurna, belum kena semua muka, maka basuhan kedua adalah wajib. Adalah wajib. Kenapa? Karena yang pertama tadi masih ada yang tertinggal atau belum kena wajah kita, maka yang kedua tetap wajib. Pertama belum sempurna basuhan muka, basuhan kedua belum juga sempurna, maka basuhan yang ketiga tetap wajib. Kenapa? Karena belum sempurna tadi yang pertama dan yang kedua belum. Begitu jugalah dengan membasuh tangan. Kalau basuhan pertama umpamanya, ya sekarang timbul permasalahan. Barangkali dalam hadis itu kan tidak dijelaskan Pak Latif. Siku duluan apa tangan? Apa namanya? Apa dari depan wudu? Kadang-kadang kalau berwudu, apalagi kerannya pendek, kadang-kadang dari siku dulu ngalir ke bawah, ya kan? Dalam prakteknya, dalam hadis dijelaskan itu wa aidiakum, dan kedua tangan kamu. Tangan itu mulai dari depan, dari depan.
baru ke siku. Ya, baru ke siku. Jadi kalau ditanya mana yang duluan, apakah dari ujung jari? Iya, dari ujung jari. Itu yang afdalnya. Kalau basuhan pertama belum sempurna, maka basuhan kedua tetap wajib, sama dengan membasuh muka tadi. Wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tanganmu sampai dua siku. Nah, dari situ dipahami wa aydiyakum ilal marafiq, berarti siku adalah batas, berarti dari depan duluan sampai ke siku. Dia ayat itu tidak mengatakan sampai ke ujung tanganmu, ke ujung telunjukmu, ke ujung jarimu, tapi wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tanganmu sampai kedua siku, berarti siku belakangan, berarti dari depan. Itu dari ayat. Nah, dari ayat itu dipahami praktek wudhu itu seperti itu. Begitu juga wamsahu biru'usikum, sapu kedua sapu ke kepalamu. Ya, ru'us itu kan kepala. Kenapa dikatakan tidak rambut? Kenapa ayat itu tidak mengatakan wamsahu bisya'rikum, padahal kita menyapu rambut ya. Jadi bukan rambut yang disapu itu, menyapu kepala. Karena tidak semua kepala orang berambut. Kasihan yang tidak punya rambut, apa yang mau disapunya? Iya, kalau kita yang udah tua, apalagi yang mereka-mereka yang cerdas-cerdas otaknya itu, rata-rata ya, duluan depannya habis itu. Apa ya, rambut depan, kalau tidak belakang ininya ya. Yang profesor doktor tuh mengkilat kepala apanya tuh, ininya tuh kayak tomat gitu. Iya, kayak tomat mengkilat tuh. Nggak ada. Makanya ayat itu alangkah sempurnanya ayat itu. Memang benar-benarlah ayat Al-Quran itu dari Allah. Wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kamu. Allah tidak mengatakan sapulah rambutmu. Kebetulan kita masih punya rambut, tumbuhnya di kepala. Makanya menyapunya itu bukan hanya sekedar nyapu-nyapu ujungnya saja, tapi sampai ke kulitnya. Sampai ke kulitnya. Kalau rambut tidak ada ya kulitnya. Di mana tempat tumbuh rambut biasanya? Mana yang ada? Sapu. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai dua mata kaki, sampai dua mata kaki. Ada hadis mengatakan wailul lil aqab, akan datang suatu zaman celaka orang yang berwuduk karena tidak memperhatikan tumitnya. Oleh karena itu dalam berwudu kita perhatikan, sudah memang betul-betul sampai air itu ke kaki kita, sampai dua mata kaki itu tumitnya udah basah apa tidak? Kalau hanya sekedar disodorkan ke keran itu, tidak diputar-putar kaki kita, itu tumitnya bisa-bisa tidak kena. Itu kata Nabi, wailul lil aqab, celaka orang yang berwudu tapi tidak memperhatikan tumitnya. Oleh karena itu, melalui pengajian kita malam ini, mari kita di dalam berwudu kita sempurnakan. Walaupun kita sudah kok wudu terus kajinya, tidak apa-apa. Memang wudu sama dengan doa. Kok Pak Imam itu minggu kemarin itu juga doanya, ini minggu itu juga doanya. Memang begitu, Nabi mengajarkan begitu. Sama dengan sholat, Fatihahnya kan sama dengan Fatihah tadi malam itu.
Fatihah kita malam ini sama dengan Fatihah kita tadi malam. Mau masak pula gitu, tiap udah pengajian terus masih Fatihah lagi. Ya memang itu rukunnya. Cuma yang perlu perbaikannya. Kalau tadinya bacaannya sudah bagus, fasohahnya sudah bagus, ya kita tingkatkan kepada makna dan pengertiannya. Itu yang perlu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, jadi di dalam berwudu perlu perhatian khusus. Kenapa? Karena bukan kesempurnaan, sah atau tidaknya solat kita itu sangat tergantung dengan wudu. Sangat tergantung dengan wudu. Kemudian ada lagi sebelum saya lupa, ada pengajian sekarang di YouTube. Katanya kalau imam baca Fatihah, makmum tidak perlu baca Fatihah. Saya luruskan malam ini. Saya ingatkan, bukan saya luruskan, sudah lurus semuanya. Cuma ingatkan aja. Walaupun imam sudah baca Fatihah, kita pun tetap baca surah Al-Fatihah. Kalau ditanya orang itu kenapa? Itu ketanggungan imam. Tanggungan imam kalau makmumnya masbuk. Masbuk. Contoh, Pak Zainal imam, saya masbuk, terlambat berjamaah. Pas beliau mau ruku, rakaat pertama mau ruku, saya baru tiba, langsung takbiratul ihram, langsung ikuti imam. Fatihah kita kan tidak sempat baca. Fatihah yang model itu yang tanggungan imam. Kalau dari awal kita adalah tegak di belakang imam, kemudian kita tidak baca Fatihah karena imam sudah baca, kasihan imamnya, nanggung dia, semua makmum jadi tanggungan dia. La solata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat yang tidak baca surah Al-Fatihah. Kecuali tadi yang masbuk. Kalau yang masbuk, yang terlambat, kalau dia baca Fatihah, imam sudah ruku. Kalau itu boleh dia tidak, karena itu tidak sempat lagi, makanya dia ditanggung oleh imam. Kalau dia ada dari awal, sekarang ada orang model itu, diam baik ini. Pas ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya diam baik. Tidak baca Fatihah dia dah. Kenapa? Tanggungan imam. Itu tidak benar gawe itu. Ya, mohon maaf. Saya bukan bangga, bukan sombong. Berpuluh-puluh tahun saya ngaji kitab itu. Berpuluh-puluh tahun saya ngaji kitab. Belum ada kitab yang mengatakan tidak baca Fatihah, cukuplah imam, kecuali udah banyak fikih yang saya baca. Mohon maaf, saya tamat pesantren 2 kali. Sebelum saya masuk perguruan tinggi pendidikan kader ulama Ma'had Ali, 2 kali saya tamat pondok pesantren, 2 kali tamat kelas 7. Bukan sombong. Ini baru 3 bulan kadang-kadang ngaji, sudah merubah yang ada. Ya kan, baru sekali umroh, balik dia ke sini, udah berubah cara ibadahnya. Yang tadi dia pakai bismillah, dia sebelum berangkat, Pak Daud ya, sebelum pergi umroh, udah pulang umroh, dia pakai bismillah lagi. Kenapa dia pakai bismillah? Masjidil Haram model itu. Padahal dia di sini solatnya, solat mazhab Syafi'i, ya kan? Sementara yang di sana kan mazhab Ahmad bin Hanbal. Yang di Masjidil Haram itu, ya, baik Syekh Abdurrahman As-Sudais ataupun Al-Kanakiri atau Al-Humaydi Al-Ghamidi, semua
itu kan bermazhab Ahmad bin Hambal. Makanya bismillahnya tidak nyaring, tapi pakai bismillah juga dia. Bagi bapak yang sudah umroh, coba dengarkan di mikrofonnya itu. Bismillah. Kedengaran itu. Cuma tidak seperti sekuat yang kita buat. Nah ini. Jadi oleh karena itu, mari kita sempurnakan ibadah kita. Mari kita pelajari dengan benar. Kita pelajari dengan baik. Jangan hanya satu hadis saja atau sepotong hadis yang kita pahami. Kalau sepotong hadis yang kita pahami, maka ziarah kubur tidak boleh. Kalau dibaca satu hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi, saya dulu melarang kamu ziarah kubur, kata Nabi. Dia tidak baca di ujung fazuruha, ujungnya itu, ujung hadis itu ada fazuruha. Dulu memang di awal-awal Islam, Nabi melarang perempuan untuk ziarah kubur. Tidak boleh. Kalau dilarang berarti haram. Kalau dilarang berarti haram. Tidak boleh. Kenapa pada saat itu? Karena pada saat itu iman manusia yang muslimah itu masih lemah. Setelah iman kuat, fazuruha, sekarang bolehlah kamu ziarah. Nah itu. Baik. Itu jam berapa misal kita? Masih 29 Mas. 29 ya. Baik. Jadi ada dua yang saya sampaikan. Yang pertama, berbaktilah kepada orang tua supaya anak keturunan kita berbakti kepada kita. Peliharalah perempuan lain supaya perempuan pihak kita pun dipelihara oleh orang lain. Kemudian masalah wudu perlu kita terus kaji. Walaupun kaji itu mulai dari kecil kita itulah kaji, tidak salah, terus diulang-ulang supaya makin sempurna. Kalau tadi bacaannya sudah bagus, caranya sudah bagus, tambah pula dengan doa-doanya, kan gitu kan? Apa contoh tambahannya? Mungkin belum kita semua melakukan itu ya. Apa ibu-ibu di luar sudah, ibu-ibu di belakang sudah semua baca doa wudu, membasuh muka, apa bacaannya? Allahumma bayyit wajahi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaik. Iya kan? Waktu kita membasuh muka, kan sunnahkan baca itu. Allahumma bayyit wajahi, ya Allah, putihkanlah wajahku. Binurika, dengan cahayamu ya Allah. Yauma tubayyidu wujuha awliyaika, pada hari engkau putihkan wajah wali-walimu. Kapan itu? Di akhirat. Jadi waktu berwudu, sebelum air sampai ke muka udah apa? Nah, kita baca Allahumma bayyid wajahi yauma tubayyidu wujuha binurika yauma tubayyidu wujuha awliyai wa la tusawwit wajahi, jangan hitamkan mukaku ini ya Allah, yaum bizulumatika, dengan kegelapan darimu ya Allah, yauma tusawwidu wujuha awliyaika, pada hari engkau hitamkan musuh wajah musuh-musuhmu. Pas membasuh tangan, waktu membasuh tangan, baca doa. Allahumma a'tin kitabi an yamini. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah nanti catatan ibadahku dari tangan kananku. Allahumma a'tin kitabi an yamini. Pas waktu tangan kiri, wala tu'tini kitabi an yasari. Jangan berjadikan ya Allah, jangan berikan kitabku dari sebelah kiri. Apa lagi? Nyapu kepala tadi ya. Ya, nyapu kepala. Allahumma harim sya'ri alan nar, paling tidaknya ya Allah, haramkanlah rambutku ini disentuh api neraka, sampai ke akhir, supaya wudhu kita itu makin sempurna. Bukan hanya sekedar syarat dan rukunnya saja yang kita lakukan, tapi sampai sunnah-sunnahnya pun kita lakukan. Baik, di penghujung pengajian kita malam ini, karena ini bulan Muharram ya, bulan Muharram, perlu saya ingatkan sebelum tanggalnya. Kalau udah lewat nanti kan sekedar ngingati bahwa pada bulan Muharram ini ada, kita disuruh untuk ya salah satu berpuasa ya. Puasa apa namanya? Asyura, ya kan? Nawaitu sauma Asyura,
sengaja aku puasa sunat Asyura. Nawaitu sauma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa sunat Asyura tanggal 10 Muharram. Asyura itu aja tanggal 10. Sunat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Dan tanggal 9-nya juga disuruh untuk berpuasa, walaupun ini belum sempat dikerjakan oleh Nabi. Ini salah satu contoh hadis himmah. Hadis itu ada hadis qauli yang sudah diucapkan oleh Nabi. Hadis itu ada yang berbentuk fi'li, dikerjakan oleh Nabi. Ada hadis itu takriri, dilakukan oleh sahabat tapi Nabi biarkan. Namanya takriri, ketetapan Nabi. Sahabat yang berbuat tapi diakui oleh Nabi, takriri. Ada hadis yang keempat namanya hadis himmah, hadis cita-cita. Kenapa dikatakan cita-cita? Andai kata tahun depan saya masih diberikan Allah umur panjang, saya akan mempuasakannya. Nabi dia sempat ke situ. Jadi walaupun Nabi belum mengerjakan, tapi karena Nabi sudah mengucapkan tadi, namanya hadis himmah, hadis cita-cita. Maka cita-cita Nabi itu sunnah kita lakukan, tidak wajib. Jadi pernah Rasulullah SAW berjalan ke sebuah atau kepada umat yang merupakan bagian daripada Bani Israel. Bani Israel pada saat itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Lalu Nabi bertanya, kenapa kamu puasa hari ini? Kata Nabi, hari ini kami berpuasa sebagai tanda syukur kami kepada Allah. Nabi kami, Nabi Musa, lepas daripada kejaran Fir'aun. Makanya kami berpuasa, kata Bani Israel. Maka apa kata Nabi? Nahnu ahakkun, kami yang lebih pantas mempuasakannya. Oh, kata Nabi, kami lebih pantas mempuasakannya. Oleh karena itu, makanya seandainya aku hidup tahun depan, saya akan mempuasakannya. Itu kata Nabi. Jadi supaya tidak sama dengan puasa orang Yahudi tadi, yang keturunan Israel tadi, maka kita berpuasa tanggal 9. Ya. Kenapa? Tasu'a, ya, hari ke-9. Nah, nawaitu sauma tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku, kalau tidak dapat bahasa Arabnya, sengaja aku puasa 9 Muharram sunat karena Allah Ta'ala. Puasalah. Itu. Lalu bagaimana Pak Imam dengan bubur Asyura? Iya. Apa hukumnya itu? Buat bubur Asyura. Ada yang buat bubur Asyura kan? Iya Pak, apa? Iya kan? Bubur Asyura. Apa hukumnya itu? Pada tanggal 10 itu disunnahkan bersedekah. Apapun makanan yang ada kita sedekahkan. Iya, asalnya ada ubi dikit, ada jagung dikit, gabung sampai 10 macam, buat jadi bubur Asyura lah namanya itu. Sedekahkan, berpahala. Cuma di bulan ini ada 2 macam bubur yang sudah saya makan. Ada situ kelompok di Palimo. Nah, aku tengok agak lain dengan di sini. Apanya itu, ramuannya itu? Apa? Ya, ramuannya itu kacang, ininya kan. Tapi intinya adalah untuk bersedekah. Nah, karena kita disuruh bersedekah. Kemarin Ustaz Latif, bukan Latif kita yang ini, Latif Tungkal kemarin, waktu di MDN kan beliau mengatakan bahwa pada tanggal 10 Muharram itu kita disuruh berlapang-lapang dalam keluarga. Sampai beliau mengatakan kalau biasanya 50.000 belanja dikasih sama istri, hari itu kasih 100.000. Kenapa? Karena ada ibadah di pada hari itu. Siapa yang
berlapang-lapang kepada keluarganya pada hari itu, Allah lapangkan rezekinya setahun ke depan. Makanya nanti kita yang laki-laki ini, bagi ya kita yang laki-laki ini ya, kalau biasanya 50.000, untuk tanggal 10 nanti kasihlah istri lebih dari itu, ya kan? Kenapa? Karena pada hari itu, tanggal yang istimewa. Kita baca dalam apa dia? Ya man qabila tasbiha Yunus yauma Asyura, yang menerima tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dalam perut ikan. Beliau keluar dari perut ikan setelah membaca doa itu yauma Asyura pada tanggal 10 Muharram. Ya man qabila tasbiha Yunus bin Matta. Apa lagi? Ya man kashafa durra Ayyub yauma Asyura. Nabi Allah Ayyub alaihissalam disembuhkan dari penyakitnya yang bertahun-tahun adalah setelah berdoa pada tanggal 10 Muharram. Rabbi anni massani durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku susah karena penyakit, sedangkan Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nabi Ayub tidak minta disembuhkan, dia cuma mengeluh, mengadu. Ya Allah, aku sakit, Engkau Pengasih Penyayang. Kalau doa kita Pak Haji lain, ya Allah aku sakit, sembuhkanlah aku. Itu doa kita ya. Tingkat iman kita ini masih model itu doanya tuh. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku ini dalam keadaan sakit. Isfi maradi ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Itu doa kita. Tapi Nabi Ayub ternyata tidak begitu doanya. Rabbi addi massani durru, ya Allah ya Tuhan aku sakit. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hebat doa yang mulia itu ya. Kita pun macam itu, perbanyak doa itu pada tanggal 10 nanti. Mungkin ada yang sakit di antara keluarga kita, atau diri kita mungkin ada penyakit. Berdoalah sebanyak-banyaknya pada tanggal Asyura itu, pada tanggal 10 itu. Berzikir, Rabbi anni massani durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massani durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, di diriku ini ada sakit, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, jantungku tidak sehat, ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, aku asam uratku tinggi, ya Allah. Rabbi anni massani durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kolesterolku tinggi terus, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Apa lagi? Ya man ajaba da'wata Zakaria, pada tanggal 10 Muharram diterima Allah doa Nabi Zakaria. Apa keluhan Nabi Zakaria? Mohon maaf, tidak punya keturunan, tidak punya anak. Berdoa dia pada saat itu, pada tanggal 10 Muharram, akhirnya terima Allah doanya dengan berkah 10 Muharram, maka lahirlah anaknya Nabi Yahya. Padahal wasta'ala ra'si syaiba, di kepalanya udah uban semua. Wa kanat imraati aqir, istriku mandul, aku sudah tua. Kan tidak masuk akal lagi dapat anak. Tapi dengan berkah doa diterima Allah pada hari Asyura, walaupun beliau sudah diterima Allah. Jadi kalau ada tetangga belum dapat anak juga, udah saatnya suruh dia membaca itu. Rabbi anni massani durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku belum punya anak, ya Allah. Udah 3 tahun aku babini, atau sudah 3 tahun aku berlaki. Berikan aku anak, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, Engkau Maha Pengasih, Maha. Apa saja pun penyakit, apa saja pun keluhan kita, tapi jangan hanya sekedar berdoa. Sebagusnya ikutlah puasa. Ini kadang-kadang meminta-minta tapi tidak ada juga ibadahnya kan. Terlalu banyak permintaan daripada hak nyobe yang dituntut. Apa namanya? Permohonannya saja yang harap diterima, tapi tidak mau memuji-muji Allah. Jadi dengan berkah 10 Muharram, mudah-mudahan apa yang ada dalam hati kita, penyakit kita, keluhan kita, mudah-mudahan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Allah Zakaria, Nabi Yunus,
Nabi Ibrahim lepas daripada api, itu 10 Muharram. Nabi Musa lepas dari kejaran Fir'aun, ya juga. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, 10 Muharram. Oleh karena itu, mari kita berpuasa pada bulan Muharram nanti, ya. Tentunya bagi kita yang mampu, yang tidak uzur untuk berpuasa, silakan berpuasa, dan disunnahkan banyak bersedekah. Apalagi Pak Santos, ngusap kepala anak yatim. Iya, iya, jangan ngusap baik. Kalau diusap berpahala lah. Tapi kalau ada rezeki, ada bubur tadi, bubur Asyura, tangan kanan ngusap kepalanya, tangan kiri ngasih bubur Asyura. Kalau bubur Asyuranya ndak terbawa, mungkin ada sedikit selembar uang 20.000, 10.000 di kantong, ya kasih, itu lebih bagus. Kalau bubur Asyuranya ndak sempat buat, gitu. Jadi itu di Santos apa namanya, Pariaman, itu ada kebiasaan itu mengusap kepala anak yatim. Jangan kepala anak yatim nyobe yang diapa diusap, ya dikasih rezeki ya. Inilah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan walaupun tidak teratur sedemikian rupa, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Atas segala kekurangan saya atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.